berjumpa kembali di channelnya West Hi-Fi. Hari ini saya senang sekali karena saya akan mereview amplifier yang boleh disebut masuk kelompok yang bertenaga besar, tenaganya dahsyat. Amplifier ini mempunyai power output itu 2 kali 305 watt pada 8 ohm. Kalau kita pakai speakernya 8 ohm, dia akan memproduksi suara itu sekuat 305 watt per channel. Kalau kita pakai pakai speakernya 4 ohm, dia akan keluarkan tenaga 2 kali 500 watt. Nah, bahkan diklaim di di speknya, datasheet dari pabriknya, dia stabil sampai 1 ohm. Jadi kalau kita pakai speaker yang 2 ohm, kemudian di paralel menjadi 1 ohm, nah itu dia akan produksi kira-kira 1000 watt. Jadi ini amplifier hi-fi, amplifier yang kualitas suaranya bagus, tapi diproduksi dalam watts yang besar. Jarang, memang jarang. Ada sih, cuman ya mungkin harganya udah mahal sekali. Jadi ini amplifier dengan budget terjangkau, tapi outputnya besar dan suaranya kualitasnya hi-fi, gitu ya. Nah, apakah merek amplifier itu? Nah, amplifier itu mereknya Hafler, tipenya XL600. XL itu apa? X itu extra, L itu linear. Jadi suaranya yang seri ini itu lebih linear dibanding beberapa tipe lainnya yang bukan seri XL. Mungkin begitu kan ya. Warnanya hitam, bobotnya kira-kira kurang lebih antara 20 sampai 25 kilo lah. Satu ampli ini. Terus bentuknya bongsor. Lebar kira-kira 42 cm, tingginya kira-kira 25 cm. Depth ke dalamnya itu kurang lebih 40 cm-an. Emang bawa dari bawah ke atas pun udah lumayan kerasa itu beratnya ya. Oke, nanti saya akan perlihatkan seperti apa bentuknya dan kita akan tes satu lagu aja. Seperti apa sih tenaganya gitu ya. Oke, saya akan pakai speaker yang floor stand mission ini. Kita akan coba review suaranya gimana ya. Satu lagi, ini versi yang 220 volt. Kalau versi USA itu 110 atau 120 volt. Ini versinya versi 220 volt. Oke, saya akan pertunjukkan ya. Ini dia raksasa ini. Nah, ini powernya. Ini dia ada handle-nya. Saking beratnya dia dikasih handle 2 di depan panelnya, di front panelnya. Tipenya Hafler, mereknya Hafler, tipenya XL600 kelihatan ya. Kondisinya masih mint condition, saya udah cek dalamnya dan masih orisinil, full orisinil. Ini saya akan pakai untuk koleksi saya. Kalau nanti dapat speaker yang tidak efisien, yang power hungry, saya akan drive pakai ini. Speaker yang berat, saya akan dorong pakai ini. Ya, cukup rasanya sih tenaganya untuk mendrive speaker berat, misalnya speaker ribbon, speaker ber-dB rendah. Saya akan coba pakai ini. Oke, yuk kita dengerin gimana sih suaranya. Satu lagu aja ya. 1, 2, 3, selamat mendengarkan.
Nah, itu suaranya begitu powerful, begitu bertenaga, dan dia pilih untuk dia bebas untuk memilih speaker yang berat, speaker yang susah di drive, sama dia oke lah. Jadi enak kalau punya power yang wattnya besar, outputnya besar, kita lebih bebas untuk memilih speaker ya, dari speaker yang efisiensinya rendah sampai speaker yang efisiensinya tinggi. Di power ini akan mencukupi daya yang diminta oleh speaker itu ya. Oke, itu suaranya jadi begitu powerful dan lumayan, kualitas suaranya lumayan lah. Tenaganya oke, terus kualitas suaranya lembut sih enggak ya, tapi lebih terang, lebih bright. Nah, saya akan review apa sih kekurangan dari power ini. Kekurangan dari power ini itu satu, dia menggunakan blower. Blower itu kipas. Jadi di dalamnya itu ada blower, dan kalau suasana sekitar kita hening, apalagi di malam hari kita dengarkan musik, suara blower itu agak kedengar ya. Jadi solusinya di tempat lubang blower itu dibikin lagi peredam dari busa, mungkin seperti itu ya. Itu akan meredam suara blower menyatu dengan musik, atau enggak, ketika nggak ada musik dia jadi noise, suara blower itu kedengeran. Itu satu kelemahannya. Terus kedua kelemahannya adalah dia butuh power consumption, yaitu nyedot listrik dari PLN itu cukup tinggi. Di rumah saya ini 10 ampere. 10 ampere itu berarti 2200 watt kira-kira ya, siap digunakan daya dari PLN itu. Nah, begitu saya nyalakan power ini, sikringnya jeglek. Jadi perkiraan saya ini mungkin sekitar 15-20 ampere dari PLN, sikring dari meter PLN, baru dia akan lolos, nggak akan jeglek gitu ya. Nah, cuman daripada kita mengupgrade dayanya begitu besar, sehingga tarif PLN pun nanti akan berubah jadi lebih mahal ya. Jadi solusi saya dia pakai soft start, karena dia butuh sedotan power besar sekali, sedotan tenaga listrik besar sekali pada saat dia on saja. Setelah running mungkin sekitar 150 watt, saya cek di PLN, di meter PLN mungkin sekitar 150 watt sampai 200 watt ketika dia stabil gitu ya, dipakai di posisi listening volume itu sekitar segitu, sekitar 10 watt. Tapi waktu narik dia ribuan watt ya. Itu kelemahan kedua. Saya rasa cuma itulah kelemahannya. Terus keunggulannya itu adalah dia low budget. Terus untuk kualitas hi-fi di power output besar begini termasuk halus lah segitu, lumayan ya, kalau ada bright sedikit. Jadi bukan power lapangan, bukan, ini power hi-fi tapi wattnya besar gitu ya. Oke, kondisinya juga saya dapat memang kebetulan masih full original dan mulus sekali, senang saya dapat ini. Oke, jadi itulah tentang Hufler. Dia made in USA, penciptanya itu David Hufler ya, udah almarhum. Oke, sekian review saya tentang Hufler tipe XL 600 ini. Sampai jumpa di review berikutnya. Salam audio dari West Hi-Fi.